Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga pangasih kabar tananakku. Baran salewang ngasen jaki. Jarian tua laku bagian ki laku pacinikan ki yami antu pakutaknan tapuang atau soal prediksi ujian sekolah. Jadi untuk anak-anakku sekalian di tingkat SMP yang belajar bahasa Makassar, kesempatan kali ini saya akan membagikan soal prediksi ujian akhir sekolah untuk tingkat SMP mata pelajaran bahasa Makassar. Jadi soal prediksi ini saya buat berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat ya. Maka dari itu disimak dengan baik. Mudah-mudahan dengan prediksi soal ini dapat membantu anak-anakku sekalian dalam menjawab soal ujian akhir sekolah nanti pada tanggal 18 April 2022. Oke. Sekali lagi saya jelaskan bahwa prediksi soal ujian akhir sekolah ini pada mapel bahasa Makassar saya buat berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Kemudian yang saya ambil adalah indikator soalnya dan mencoba membuat prediksi soal yang kemungkinan besar akan muncul pada saat ujian akhir sekolah. Maka dari itu anak-anakku sekalian disimak dengan baik. Di sini pada soal ujian akhir sekolah ada 45 soal. Untuk pilihan ganda ada 40 dan esai atau uraian ada 5 nomor. Tapi prediksi yang saya buat ini ada lebih dari itu, sehingga anak-anakku sekalian memiliki cadangan soal. Siapa tahu mudah-mudahan bisa mengena. Siapa tahu bisa pas dengan soal yang akan muncul. Oke, yang kita bahas pertama yaitu mengenai pilihan ganda, yaitu pada materi kelas 7. Oke, indikator soal yang pertama yaitu peserta didik memahami sejarah Lontara Makassar. Oke, di sini saya membuat dua prediksi soal. Yang pertama, tahu uru-urua ampa paisengangi hurupu lontaraka yamianto. Jadi, orang yang pertama kali memperkenalkan huruf lontara yaitu, pasti anak-anakku sudah paham ya. Jawabannya adalah Daeng Pamate. Oke. Lanjut. Prediksi soal yang kedua untuk indikator soal ini. Jumalana huruf lontara berua atau antamakna bahasa Araka di Sulawesi Selatan ilalam bahasa Makassar yami antu. Jadi jumlah huruf lontara beru dalam bahasa Makassar yaitu A. 10 angan nang hurupu, B. 10 asagan 7 hurupu, C. 10 an 7 huruf 10 asagan 7 huruf B, C 10 an 7 huruf, D 10 asalapang huruf. Jadi kita hitung berapa jumlah aksara Lontara Makassar. Kita hitung mulai Ka, Ga, Nga, Pa, Ba, Ma, Ta, Da, Na, Ca, Ja, Nya, Ya, Ra, La, Wa, Sa, A, Ha. Ya, ada 19 huruf. Berarti 10 salapang huruf. Oke, indikator soal yang kedua. Peserta didik dapat melafalkan kosakata dengan benar. Di sini melafalkan kosakata. Anak-anakku masih ingat
pembelajaran mengenai glotal, konsonan NG, NG, dan NY, NY. Ingat ya. Jadi sebelum masuk prediksi soalnya, saya mau jelaskan bahwa glotal atau sering ditandai dengan koma atas, maka dalam aksara tulis itu ditandai dengan huruf K. Kemudian apabila ada konsonan NG, NG atau NY, NY yang berdampingan, maka NG yang pertama atau NY yang pertama dilambangkan dengan huruf N. Itu dalam aksara tulis. Ingat ya, itu jika cara penulisannya begitu. Tapi cara penyebutannya tetap seakan-akan memakai NG atau NY-nya 2 atau memakai koma atas. Atau apabila dia glotal, maka K-nya diucapkan secara samar-samar. Oke, kita masuk di prediksi soalnya. Prediksi yang pertama, ukirang annabaya rikana sakbukanna sekre bangi lanying ilalam bahasa Mangkasara iyami antu. Jadi, tulisan yang benar pada kata yang penyebutannya sekre, bangi, lanying dalam bahasa Makassar yaitu, kita lihat seperti yang tadi saya utarakan bahwa koma atas itu dilambangkan dengan huruf K. Jadi sekre itu berarti ada K di tengahnya. Kita lihat yang memiliki K di tengah, A tidak termasuk, B tidak termasuk, C dan D termasuk. Oke ya. Kita lihat pada kata yang kedua. Bangi, ada konsonan NG, ini ya. Ada konsonan NG, NG yang berdampingan. Maka NG yang pertama ini diganti dengan huruf N atau dilambangkan dengan huruf N menjadi bangi. Kita lihat semuanya sama ya. Kemudian begitu pula dengan NY, NY. Maka NY yang pertama dilambangkan dengan huruf N. Kita lihat ini seharusnya Y-nya hanya 1 ya, bagian C hanya 1 Y-nya. Nah, yang benar berarti adalah bagian D. Oke. Prediksi soal yang kedua. Batena nisakbu. Nah, di sini sudah ada tanda kurung cara penyebutan. Bukuang kana paro yami antu. Jadi kalau tadi cara penulisan, ini sekarang cara penyebutan. Kebalikannya. Jadi kalau cara penyebutannya itu tetap menggunakan koma. Kalau glotal menggunakan koma atas, konsonan yang double itu tetap disebutkan double, ya. Kata paro berarti K hanya diganti dengan huruf dengan koma atas. Yang mana yang cocok? Nah, yang benar adalah kita lihat A paro, B parok. Nah, ini cara penulisan, bukan cara bagian B ini adalah cara penulisan, bukan cara pengucapan atau penyebutan. Kemudian C pak ro itu salah. Bagian D pak ro, nah itu salah. Jadi yang benar adalah bagian A, paro. Kita beralih ke soal yang prediksi yang ketiga. Ukirang, ingat ya, ukirang itu berarti tulisan. Ukirang annabana bukuang kana langa yami antum. Sudah saya jelaskan dari awal bahwa apabila ada 2 NG, cara penyebutannya seakan-akan 2 NG, maka NG yang pertama dilambangkan dengan huruf N. Berarti NG ini diganti dengan N menjadi langa. Kita lihat yang mana yang benar. Yang benar adalah D. Oke. Kita beralih ke indikator soal yang kedua. Selanjutnya, maaf.
Peserta didik dapat menuliskan ejaan Latin bahasa Makassar dari ejaan lontar. Jadi dari indikator soal ini dikatakan bahwa peserta didik dapat menuliskan ejaan Latin. Jadi secara tidak langsung akan disediakan, indikator soal ini menyatakan bahwa akan disediakan aksara lontara. Anak-anakku sekalian diharapkan untuk menuliskan atau mencari ejaan Latinnya. Lihat ya. Nah, prediksinya kita lihat. Ini anak-anakku pasti sudah mengetahui huruf K sampai H ya. Jadi baca apa ini. Nah, kemudian transliterasi ke dalam aksara Latin. Kualeangangi talanga natoalia. Ingat, kualeangangi talanga natoalia. Ingat, tanda titik 3 itu menandakan tanda baca. Jadi semuanya ada tanda bacanya ya, berarti sudah masuk semua. Kata pertama kualeangangi, kita lihat kualeangangi semua sama. Talanga, talanga. Nah, lihat. Di sini ada dua jawaban yang benar ya. Ada dua jawaban yang benar. Nah, lihat ya. Kalau dalam sebuah kalimat maka diawali dengan huruf kapital. Lihat. Ini, kalau ini kan huruf kecil, maka yang benar adalah bagian D. Oke. Perhatikan dengan baik-baik. Setiap kalimat selalu diawali dengan huruf kapital. Ini pengecualinya. Ini antara C dan D sama. Bacanya sama. Cuman ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Oke. Prediksi soal yang kedua. Pilangeri kanana tau toano. Nah, ukira Latin anjo lampang kanaya yami antu, berarti tulisan Latin kalimat tersebut yaitu pilangeri semua sama. Kanana tahu, yang pakai kata tahu berarti yang ini bagian B. Oke, kita beralih ke indikator soal selanjutnya. Disajikan kalimat, peserta didik dapat menuliskan kata yang mengandung imbuhan. Jadi di sini ada kalimat, anak-anakku sekalian dapat menuliskan atau menentukan yang mana kata yang mengandung imbuhan. Ingat ya, kata yang mengandung imbuhan berarti kana patambah. Ingat ya, kana patambah. Jadi disajikan kalimat di sini tidak jelas disajikan kalimat apakah kalimat dalam bentuk lontara atau kalimat dalam bentuk Latin. Jadi di sini saya buat dua prediksi. Prediksi yang pertama, mangai apasara iminari subangi. Karena amakia patambah, yaitu berarti kata yang memiliki imbuhan, yaitu lihat yang mana di sini yang mengandung imbuhan. Mange itu kan, mange itu kata dasar karena pokok, dia itu bukan berimbuhan. Apasara dari kata dasar pasar, berarti dia berimbuhan. Mina itu kata dasar. Subangi
itu kata dasar. Berarti yang benar adalah apasara. Oke, lanjut. Kita beralih ke soal yang kedua. Mangei asikola ibayu na iyali mana bosi. Nah, antama kabukuang kana patamba rilampang kana nia ka iratea yami antu. Jadi yang termasuk kata yang mengandung imbuhan pada kalimat di atas yaitu atau adalah. Lihat mangei, adakah kata kita lihat asikola, ada kata asikola di sini? Asikola, kita lihat semua dulu pilihannya. Semua ini adalah kata yang mengandung imbuhan, tetapi apakah ada dalam kalimat tersebut? Nah, kita lihat asikola ada. Berarti yang benar adalah asikola, karena angandre asing kama kabosiang itu tidak ada dalam kalimat. Oke, selanjutnya indikator selanjutnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kelong Makassar. Kelong Makassar. Ada beberapa jenis kelong Makassar ya. Ada kelong pendidikan, ada kelong agama, dan sebagainya. Kita lihat. Antamaya kelong pasikola. Berarti pasikola berarti bercerita tentang pendidikan. Antamaya kelong pasikola irawanganna anna yami anto. Jadi yang termasuk kelong pendidikan yang mengandung nilai pendidikan di bawah ini yaitu, kita lihat, baturate mak ribulang makutanan ribintueng apakah nana buntil lompo jako salang. Ini tidak ada mengenai masalah pendidikannya. Kemudian bagian B, sikolaya ji mapasang ikat tenapa pasangi eroki beden ni batui allo-allo. Jadi ada kata sikolaya ji mapasang, berarti ada sekolah. Berarti secara tidak langsung ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi kita lihat dulu, kita pilih yang paling tepat. Kita lihat bagian C. Penaguci ini kita nirurungan riam makna giling mama salam makkere jetne matangko. Tidak ada mengenai pasikolanya, tidak ada mengenai bercerita tentang siswa atau pendidikan. Bagian D. Punasalan si bokoi teaki rampeak kodi rampeak gula naku rampeak kaluku. Ini juga tidak ada. Jadi yang benar adalah bagian B ya. Yang benar adalah bagian B. Oke. Di sini ada prediksi lagi. Kalau tadi pilihannya kelongnya berada pada optionnya atau pilihannya, sekarang kita disuruh disediakan kelong begini. Kita menentukan yang mana kelong tersebut termasuk mengandung nilai apa atau termasuk dalam kelong apa. Lihat. Ikate pasikolaya lintak ki ambaung na lintak todong tasungke nawan-nawanta. Berarti lihat kata kuncinya ikate pasikolaya. Berarti bercerita tentang apakah moral, pendidikan, agama, atau ekonomi. Berarti anakku sudah pasti tahu kalau pasikola itu bercerita tentang pendidikan. Oke. Selanjutnya, indikator soal peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kata ulang atau kana kuling atau kana nipak kulingi. Ya, ingat jenis-jenis kata ulang. Ada jenis-jenis kata ulang, ada kata ulang sejati. Kata ulang sejati itu sering juga disebut dengan kata ulang murni, ya.
kemudian kata ulang berimbuhan, berafiks, berimbuhan sama dengan berafiks, kemudian kata ulang semu, itu ya, dan kata ulang sebagian. Ada 4 jenis. Ingat jenis-jenis kata ulang ya. Jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa kata ulang semu itu adalah kita mulai dari kata ulang sejati atau murni dulu ya. Jadi kata ulang murni, utuh atau sejati itu sama. Kata ulang murni, utuh dan sejati itu sama. Sama semua. Cuman istilahnya yang kadang-kadang dalam soal. Jadi kalau ada kanan ipa kuling murni itu berarti sama dengan utuh atau sejati atau murni ya. Jadi kata ulang murni itu unsur yang pertama dan unsur yang kedua itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Unsur yang pertama dan unsur yang kedua itu sama. Dan apabila salah satu unsurnya dihilangkan, maka tetap unsur yang pertama tetap memiliki arti. Nah, nanti sebentar saya jelaskan ya. Kita masuk soal dulu. Prediksi soalnya. Irawanganane tenaya nantama contoh kana kuling atau kana nipa kulingi yami anto. Jadi, lihat kata kuncinya di bawah ini yang tidak termasuk tenaya nantama. Jadi yang tidak termasuk contoh kata ulang yaitu kita lihat ciri-ciri kata ulang itu di tengah-tengah unsurnya itu ada kata penghubung. Kita lihat bagian A ada penghubungnya, bagian B ada penghubungnya, C ada penghubungnya, D juga ada penghubungnya. Berarti semua masuk kriteria. Tapi kita lihat dulu apakah dia dipakai dalam bahasa Makassar atau benar-benar kata tersebut ada. Palla-palla. Palla-palla itu berarti laba-laba, berarti dia masuk. Gutu-gutu. Gutu itu dia tidak memiliki arti, walaupun dihilangkan satu, dia tidak memiliki arti. Kita lihat bagian C, langit-langit. Nah, ini ada artinya. Oto-oto berarti mobil-mobilan. Berarti yang benar adalah gutu-gutu. Karena ini tidak ada dalam bahasa Makassar. Oke, selanjutnya. Prediksi soal yang selanjutnya. Kita lihat, kita baca dulu semua ini ada 6. Care-care, layar-layang, apalu-palu, bereng-bereng, gola-gola, bala-bala. Contoh, antama ke contoh kanan nipak kulingi murni, iya mi antu. Jadi, seperti yang tadi saya ucapkan bahwa kata ulang murni itu adalah kata ulang yang unsur satu dan ini ya, lihat unsur satu dan unsur dua itu sama. Maksudnya ini unsur satu, ini unsur 2, sama, tidak ada bedanya. Tetapi apabila dihilangkan satu begini, tetap yang di sini ini memiliki arti. Tapi kita lihat satu persatu. Yang mana termasuk kata ulang murni? Kita lihat care-care. Care-care apa? Ini semua sama ya. Berarti yang benar kita lihat unsur 1 dan unsur 2 yang sama. Berarti 1, 4, 5, dan 6. Tapi kita lihat dulu. Care, kita lihat apa kata care ada artinya jika berdiri sendiri? Tidak ada. Bagian bereng, nah ini juga bereng tidak ada artinya kalau berdiri sendiri. Berarti yang benar adalah gola ada artinya kan kalau biar berdiri sendiri berarti dia masuk murni. Bala juga walaupun berdiri sendiri dia tetap ada artinya. Berarti yang benar adalah 5 dan 6. Oke, indikator soal selanjutnya.
Peserta didik dapat menunjukkan kata yang bersinonim atau berantonim. Ingat ya, bersinonim berarti bersamaan kata, antonim lawan kata. Kalau dalam bahasa Makassar, sinonim berarti singkamaya batuana atau las singkamaya batuana. Kalau antonim, sibalikanga batuana atau artinya berseberangan. Oke ya. Nomor 1. Pasibalikana kana androng rate siagan sasang iami antu. Jadi ingat, pasibalikan berarti antonim. Karena androng berarti lawan kata androng. Androng itu sama dengan ibu. Ibu berarti lawannya androng berarti mangge. Kita lihat, A ada, B ada, C ada, D berarti D sudah tidak termasuk. Kemudian kata kedua rate. Berarti rate lawannya rate. Kalau di atas lawannya di bawah berarti rawa. Kita lihat, berarti yang benar adalah antara A dan C. Kemudian sasang. Kalau sasang itu gelap, lawannya gelap berarti terang. Dalam bahasa Makassar singara. Berarti yang ada kata singara. Berarti yang benar adalah bagian A. Oke, prediksi soal yang kedua. Singkamaya batuana kana amma na bapak iami antu. Jadi, kalau tadi sibalikana, sekarang singkamaya berarti bersinonim. Yang sama artinya dengan kata amma dan bapak. Amma berarti persamaannya anrong. Anrong ya. Ini anrong berarti antara A dan B. Bapak berarti tadi, bapak berarti artinya mangge. Berarti yang benar adalah bagian B. Oke, lanjut. Indikator soal selanjutnya. Disajikan sebuah teks singkat yang memiliki kata homograf. Peserta didik dapat membedakan lafal dan arti dari kata yang berhomofon tersebut. Ingat ya, homofon itu maksudnya kata yang sama tulisannya. Homofon adalah kata yang sama tulisannya, sama penyebutannya, tetapi artinya berbeda. Oke, kita lihat. Ingat ya, homofon itu kata yang memiliki cara penyebutan bahkan hurufnya sama, tetapi artinya berbeda. Kita lihat. Soal prediksi yang pertama. Risu bangi amakku siagan tetaku aboyai bang. Nasaba daengku apala kidoe kairu ki amal libang. Ini ada sama-sama ada kata bang, ya. Tapi arti dari kata bang yang kedua ini berbeda. Ingat, kita lihat pertanyaannya. Ilalan caritaya nia rua kana bang. Mingka sisalai batuanna. Batuanna kana bang. Uru-urua nisa'bu ilalan ricaritaya yami antu. Jadi, dalam cerita ada dua kata bang. Benar, ada dua kata bang. Bang ini dengan yang kedua. Mingka sisale batuan, tetapi artinya berbeda. Batuana kana bang, uru-uruan nisa'bu ilalan caritaya yami antu. Jadi, arti dari kata bang yang pertama disebut dalam cerita yaitu. Jadi, arti dari kata bang yang pertama disebut dalam cerita yaitu. Jadi, apakah artinya bang yang pertama ini? Kita lihat,
Apakah dia termasuk roda sepeda? Risubangi amaku siagan tetaku boyai roda sepeda. Nasaba daengku apala kidoi kairu ki amali bang. Tidak termasuk, tidak cocok. Risubangi amaku siagan tetaku boyai tanpa patin ruang. Bukan mi. Sudah bukan. Kemudian risubangi amaku siagan tetaku boyai roda oto. Salah. Kita masukkan ke yang ketiga. Risubangi amaku siagan tetaku boyai tanpa pemulikan iareka pengalian duit. Nasaba daengku apalagi duit kairu ki amal libang. Berarti bank yang pertama berarti bank, yang berarti tempat penyimpanan atau pengambilan uang. Kalau bank yang kedua berarti ban, baik itu roda sepeda maupun roda mobil. Di sini tidak ada penjelasannya. Jadi bank yang pertama berarti tanpa pemulikan doi. Oke. Prediksi yang kedua. Bakuna kalumanyan daengano sana mo si bakuna. Kamana berasa si bakuna nasawala minapasar-sariyang mae risepe-sepe balakna susaya talasakna. Labi papunna ni suroi anyumbang. Oke. Kana bako ribacang irate singkamay sa buna. Mingkasi salay batuan na. Batuan na kimbulong nga siagam batuang Indonesiana. Batuang Indonesiana anyo kanaya irate yamian terjadi. Di sini ada kata sibaku yang bertulis tebal ya. Ada dua kata sibaku. Nah, apakah arti dari sibaku yang pertama dan sibaku yang kedua? Kita lihat, baku na kalumanyan daengano sanna mo sibaku na berarti dia berkata sifat ya. Sanna mo sibaku na berarti di mana di sini sifat pelit antara A dan B. Kamana berasa sibaku na berarti ini takaran ya. Takaran, ukuran. Si baku berarti satu bakul. Yang benar adalah bagian A. Oke, kita lanjut ke materi kelas 8. Indikator soalnya, disajikan sebuah penggalan film silariang atau cinta yang tidak direstui. Peserta didik dapat menginterpretasi apa saja yang dapat dikatakan melanggar siri dalam film tersebut. Ingat ya, pelajaran pertama pada kelas 8 itu materi siri napa C. Jadi kita dilihat di sini yang mana termasuk melanggar siri atau tidak menjaga malu ya. Kita baca. Tautuana Yusu na suroi purinana iusu mairi balakna isulaika iru ampas suroi isulaika mingkabattu mairi balakna isulaika tena nitangga kiro na bijanna iusu kali basi patomi iusu siagang isulaika angkana pun na tena nitangga kikabattuan na bijanna iusu ribijanna isulaika la silariang ikatena munaero ni pasisala iya rua tau singa iya. Jari riallo napasijanjian asibuntulo miusos siagang isulaika ri tampak lebaka napasamaturuki sibuntulo lebaki anjo masinga lampami sipak rua napilari bija pamanakanna. Pertanyaannya, jadi di sini sebagai kuncinya untuk menjawab soal cerita begini, kita baca pertanyaannya dulu, baru baca teksnya supaya lebih cepat untuk menjawab. Punani baca anjo pulungan caritanna pellen silariang jika dibaca penggalan atau potongan cerita pada film silariang, inai ampakasiriki bijak
pamanakana. Ingat ya, inai itu menanyakan siapa. Menanyakan kata siapa. Inai ampakasiriki bija pamanakana. Berarti siapa yang membuat malu keluarga? Siapa tadi yang silariang? Berarti Yusuf dan Sulaika. Oke. Soal yang kedua. Ribagian kimai anne caritaya iratena kulle nikana amela sire. Jadi pada bagian mana di cerita tersebut di atas sehingga dikatakan menghilangkan rasa malu. Kita lihat Totoana Yusuf Nasuru ampasuro Sulaika ini tidak. Yusuf siagang Sulaika silarang kateme si salah. Ini bisa masuk, tapi kita lihat bagian C dan D dulu. Bijana Sulaika tena natangga kero na bijana Yusuf tidak. Bijana Yusuf tena natangga kero na bijana Sulaika. Ini terbalik. Berarti yang benar adalah bagian B. Yang pastinya ada kata silariang, berarti dia itu sudah menghilangkan harkat dan martabat keluarga ya. Selanjutnya, indikator soal selanjutnya. Disajikan sebuah teks singkat, peserta didik dapat menemukan kata penggolong benda yang terdapat dalam teks. Ingat ya, pelajaran penggolong benda atau nomina. Kata penggolong nomina biasanya ditandai dengan kata si. Ingat ya, kuncinya penggolong benda si. Si lawara, si litere, si tahu, dan di depannya itu adalah ada benda. Si lawara, si kangkang, oke ya. Kana angin bolong, kana panjojo apa-apa. Nah, panjojo apa-apa itu masuk dengan penggolong benda. Berarti yang ingat. Kita lihat rua bagian A, si tahu tu kalau manyang. B, kama maka ruaya itanga. Si rea pak rasangang. Maka talua ibungko. Berarti yang benar adalah bagian A. Oke, bagian prediksi yang kedua. Nah, karena panjojo apa-apa nia kailalan recarita ya irata ya mianto. Ingat yang ada kata sinya. Nah, ini bagian A ada si. Tapi kita lihat apakah ada dalam teks si tahu. Apakah ada kata si tahu? Kita lihat si tahu ada. Ini ada. Ada kata si tahu. Si pokok kita lihat. Ada. Si batu kita lihat. Si batu ada. Si papa kita lihat. Ada kata si papa. Kemudian si kayu, ada si kayu. Berarti yang benar adalah bagian A. Yang benar adalah bagian A. Ingat ya, kata penggolong benda biasanya diawali dengan dengan si, kemudian diikuti dengan nomina di belakangnya. Penggolong benda si tahu. Ingat ya. Oke, lanjut. Indikator soal selanjutnya. Peserta didik disajikan teks, maka peserta didik dapat mengidentifikasi
kata benda yang terdapat dalam teks. Nah, kalau tadi kata penggolong benda, sekarang kata bendanya. Sekarang kata bendanya. Kita lihat. Langsung saja, karena apa-apa nia kari bacanga iya mi anto pasang ngalit na, ingat pasang ngalit na sama artinya dengan kecuali. Ingat ya, sama artinya dengan kecuali. Jadi kata yang termasuk kata benda kecuali. Kita lihat, urim butai ya masuk benda, pakakasa masuk benda, pamaja basi masuk benda, alusu. Nah, dia itu kata sifat. Berarti yang benar adalah bagian D. Selanjutnya nomor 2. Karena apa-apa ni pakea anyanggara nia kari bacanga yami antu. Kata benda yang dipakai untuk menggoreng. Pasti sudah tahu. Tidak mungkin uring. Uring kan panci. Pamaja ya wajan. Bisa siru bukan panne buku. Panne itu piring. Siru sendok. Pamaja basi. Berarti yang benar adalah pamaja basi. Oke. Indikator soal selanjutnya. Disajikan sebuah teks dongeng, peserta didik dapat merumuskan jenis dongeng. Jadi, di sini disajikan dongeng, anak-anakku sekalian dapat menentukan dongeng tersebut termasuk jenisnya apa. Kita baca. Anne caritaya sitojenna passalat tedonga. Caritana kamanna riserea waktu mange mirip paranga pun tedong. Berarti bercerita tentang hewan. Berarti kita lihat punani pinakna anjo punani pinakna baji-bajanya cerita yai raten makan tamaki rupama. Berarti dongeng yang bercerita tentang hewan berarti fabel. Oke, benar. Oke, yang kedua. Riolo bedeng anjo pung kura-kura napun dare-dare. Sanna singaina pun kura-kura napun dare-dare. Sanna singaina. Berarti bercerita lagi tentang hewan. Anne rupamanya irate antamai contoh rupama mitos olo-olo apakah melek-melek legenda berarti masuk fabel atau hewan. Kata lain dari hewan adalah olo-olo. Selanjutnya, indikator soal selanjutnya. Peserta didik memahami pengertian dongeng dalam bahasa Makassar. Pasti sudah tahu apa pengertiannya dongeng dalam bahasa Makassar atau sebaliknya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Makassar dongeng disebut dengan rupama. Begitu pula sebaliknya. Bahasa Indonesiana rupama yami antu berarti dongeng. Oke. Indikator soal selanjutnya. Peserta didik dapat menentukan jenis dongeng berdasarkan judul dongeng. Jadi, anak-anakku sekalian, disajikan di sini judul dongeng, kemudian diharapkan untuk menentukan jenisnya. Kalau tadi di atas teks, sekarang judulnya. Begini. Caritana asala kajariana muncul lompo batang entama ki contoh rupama. Asal kejadian sesuatu itu berarti masuk mitos. Andai kan ada legenda, bisa legenda. Ya.
Andai kan ada legenda di sini, ada legenda, dia masuk legenda. Tapi yang ada hanya mitos. Kemudian 2, cari tanah pun darek-darek napung kura-kura antama contoh rupama. Apa tadi yang bercerita tentang hewan-hewan? Berarti fabel. Oke, benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan kata yang bermakna denotasi dalam teks. Ingat ya, makna denotasi berarti makna yang sesungguhnya, yang tidak mengandung makna lain. Ingat ya, makna yang tidak mengandung makna lain, arti lain. Nah, berarti kita lihat bunga ejaya di sini berarti dia bercerita mingka bunga ejaya kami nanjai angai kagak gai tanjak na nasabu nabau rasanna. Balak na imina lompoi nasanna luarakna para lakina. Anjo para lakina rupa-rupai bunga na lamu ngaming bunga ejaya kami nanjai angai kagak gai tanjak na nabau rasanna. Na riboko balak na niat todom barakiti siagam barajangang. Anne tau taluas saribatan sana baji na pakasya na landri salewangan talasana. Kana angin bolong nga batuan sitojen na. Berarti yang benar adalah bunga ejaya ini bercerita tentang bunga yang sesungguhnya. Oke, yang benar adalah A. Selanjutnya, karena angin bolong batuan sitojenna ribaca nga irate yamianto. Yang mana di sini kata yang tidak bermakna hias. Punna nisare gola ko bala sakko kaluko. Apare ki paria kambu amakko. Paria pai pak mai numina. Nia bajue jak lampan rai. Berarti yang benar adalah nomor 2. Dia tidak ada makna yang terkandung di dalam. Dia tidak ada makna selain kata tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan kata yang bermakna konotasi, berarti makna hias. Kita lihat. Lampang kana angin bolong batuang kiasa iratea yami antu carita ya irate yami antu. Jadi yang mengandung makna hias. Kita lihat. Pila mai allo pila nai kita lasa naimina. Kita lihat. Mabaji ki ampi-ampina berarti penggaukan yang baik. Benar. Tena janamin namin rasipana. Benar, bisa. Pila naik kita lasana berarti maksudnya tambah sejahtera. Berarti ini bisa masuk. Apa juna pila jaya tawangai. Berarti yang benar adalah C. Oke, nomor 2. Kata yang kana angin bolong batuang kia sa rikelo ngayami anto. Paria pale balakko. Jumpai para lakeng kupai kipale. Buta kunjo unjo kangko. Paria pale balakko. Tidak mungkin orang tinggal di paria. Berarti ada makna yang terhubung di dalamnya. Yang benar adalah paria. Oke, selanjutnya indikator soalnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi. Jadi di sini anak-anakku diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi. Jadi prediksinya begini. Sekre puisi akulle ajari punania. Jadi suatu puisi dapat dibuat apabila ada titik-titik.
tempat kejadian atau tempat kejadian, bisa juga tidak. Pokok masalahna atau pokok permasalahan atau tema, patologio atau pengatur gerakan, kemudian pakarenan atau tokoh. Berarti yang benar adalah pokok masalah atau pokok permasalahan. Jadi dalam membuat puisi itu harus ada temanya. Tema apa yang harus kita buat? Oke. Prediksi yang kedua. Tenaya nantama sara-sara para lua ni pinakna punna erok ki apare se're puisi. Jadi yang tidak termasuk syarat-syarat yang perlu diperhatikan jika ingin membuat puisi, yaitu leco-leco kana atau makna hias, kata-kata hias, peruntukan atau peribahasa, rima atau ritme, atau nomina. Inilah ya nomina lah. Oke, lanjut. Indikator soal selanjutnya. Disajikan sebuah teks puisi, peserta didik dapat menentukan unsur imaji dari puisi tersebut. Jadi unsur imaji itu berarti maksudnya indera apa yang kita gunakan untuk melihat puisi tersebut, untuk memahami puisi tersebut. Oke ya. Atau unsur apa, imaji apa yang digunakan dalam puisi tersebut, atau alat indera apa yang digunakan untuk penulis dalam menuliskan puisinya. Saya jelaskan lebih awal. Ada imaji auditif atau pendengaran, imaji visual atau penglihatan, ada imaji taktil atau perasaan, perabaan, kemudian ada gabungannya ya. Kita lihat. Bombang iram makalau, ayukan rima belaya, boya migusung, amparampei kalengku. Bombang iram makalau. Berarti ini dia menggunakan perasaan karena lagi galau. Oke, lanjut. Soe-soe na limana, angka-angka na bangkena, kingkil lipakna sage kanangin ni cini. Imaji na pakea kelong erate yami antu. Berarti imaji yang digunakan dalam kelong atau puisi ini adalah soe-soe na limana, berarti kita melihat, berarti visual. Oke, indikator selanjutnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi, tunggu dulu saya turunkan ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kata penghubung dalam bahasa Makassar. Ingat ya, kata penghubung dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah kana penyambung. Ingat ya, kana penyambung. Kita lihat prediksi soalnya. Tenaya nantama kana penyambung ilalam bahasa Makassar iya mianto. Jadi yang tidak termasuk kata penghubung dalam bahasa Makassar, yaitu yang mana kodi, mingka. Lihat, kodi itu berarti jelek, buruk. Mingka berarti tetapi atau tapi. Nampai itu berarti lalu, na berarti dan. Berarti yang tidak termasuk adalah kodi. Soal yang kedua, lampang kana tenaya nangimbolong kana pasisambung yami antu. Jadi kalimat yang tidak menggunakan kata penghubung. Kita lihat yang tidak menggunakan kata penghubung. Bagian A, imunana, ada na, berarti masuk. Ibaso amali kan terjawa riga dia, ini tidak ada kata penghubungnya, tapi kita lihat bagian C dan D dulu. Ikukan tenami andron siagang, ini ada kata siagang, berarti dengan.
Tena namanya sumpah sekolah ka berarti karena. Berarti yang benar adalah bagian B. Indikator soal selanjutnya. Peserta didik dapat menentukan kata penghubung yang tepat dalam kalimat. Jadi, di sini disajikan kalimat. Anak-anakku sekalian diharapkan untuk mengisi atau melengkapi kalimat tersebut sehingga bisa menjadi kalimat yang utuh. Tentunya dengan mengisi kata penghubung, ya. Titik-titik apalakana ipahmir yang makna titik-titik manggena. Nah, alemi sapedana titik-titik lampa sekolah. Kita lihat. Karena pasi sambun cocok kani sarengi lampang kanaya irate na jari se're lampang kana baji anna nanna bayami antu. Jadi kata sambung, kata atau kata penghubung yang cocok diberikan pada kalimat di atas untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, yaitu. Kita lihat, kita coba. Siagang apalakanai ipahmir yang kita coba bagian A dulu. Siagang apalakana ipahmir yang makna nampa manggina. Sudah tidak masuk. Le bagi apalakana ipahmir yang makna bisa. Siagang manggina ya bisa. Nalemi sapedana nampak lampa sekolah ya. Ini bisa masuk bagian B. Tapi kita lihat dulu. Bagian C nampak apalakana ipahmir yang makna. Siagang manggina. Nalemi sapedana le bagi salah. Bagian D, le bagi apalkan ipahmir yang makna nampa berarti yang benar adalah bagian B. Soal yang selanjutnya. Iali risubangi tena namanya sekolah titik-titik dengan lagi ulunna titik-titik na orangi surat batu retau-tuana. Jadi kata penghubung atau kana penyambung dipakai ilalan dalam pangkanaya irate antu. Jadi kita coba satu-satu ya. Yalir subangi tena namanya asikola. Saba dengan lagi ulunna bisa jari nau rangi surat batu ritau toana. Tidak. Ada kak tanda koma di sini berarti. Nah. Iyalir subangi tena namanya sekolah kadangan lagi ulunna landri rangi bisa subangi tena namanya sekolah kadang sabat dengan lagi ulunna mingka na salah. Berarti yang benar adalah bagian B. Oke. Indikator soal kita beralih ke materi kelas 9. Di soal kelas 9 di materi kelas 9 ada 20 soal ya. Oke, materi kelas 9 indikator soalnya. Peserta didik menyebutkan syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat Makassar. Nah, ada beberapa syaratnya itu ya. Tenaya nantama sara-sara ajari karai magau nia kari papasanna matin roa rikananna yami antu. Jadi yang tidak termasuk. Ingat ya, tenaya nantama berarti yang tidak termasuk atau sama dengan kecuali. Mengesing berpengetahuan, malambu suka jujur, rewaya berarti dia yang mana rewaya malam meruka mengasihi berarti yang benar adalah rewaya. Selanjutnya syarat-syarat para luana balaki serea karai magau kayami antu. Jadi syarat-syarat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu kita lihat di sini nomor berapa. Lambu suka berarti jujur, berani, beloram berarti penakut, mengasim pengetahuan, jekong berarti curang. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4.
Berarti yang benar adalah C. Oke, selanjutnya. Peserta didik menyebutkan tanda-tanda kehancuran dan kejayaan negara berdasarkan lontar. Jadi, tanda-tanda kehancuran sebuah negeri. Pamatenna namate betalompoa yami anto. Punna makrurung gau kailalan ri parasanganga. Punna mangele sosok galarang karai mak bicaraya. Punna jai tau kalumanyang ilalan ri parasanganga. Punna lak busuk mo panggau kana karai mak gau ka. Yang mana yang cocok? Ini. Yang benar adalah B. Jika seorang pemimpin hanya mau dikatakan mengambil predikat saja. Oke. Nomor 2. Nakana tunialea kanana lime rupana pamataina namate seria pak rasangan lompoa. Salah serena yami antu. Karai malambus kena mengasinga. Tidak mungkin. Tidak mungkin negeri akan hancur jika pemimpinnya jujur dan berpengetahuan. Punnatia dipakai karena jika pemimpin tidak mau diberi saran. Punna makrurung gau kailalang karai malam berarti bagian B. Indikator soal selanjutnya. Disajikan teks wacana mengenai khutbah Idul Fitri, peserta didik mengidentifikasi kalimat perintah yang terdapat dalam khutbah. Ingat ya, lampangkana perintah atau kalimat perintah. Kita di sini diharapkan mencari kalimat perintah dalam teks. Kita lihat langsung saja di sini, lampangkana perintahnya keilalan dikatuk bayamentu. Perintah terbagi atas, ada perintah, menyuruh, melarang. Berarti kita lihat di sini maiki naik masing-masing. Berarti ini A masuk, isilan yang ngasing ki ada tidak. Ane aluan ni bokoim bulan rumalanga tidak. Berarti yang benar adalah bagian A. Selanjutnya, lampang kana ngembulong lampang kana parenta rikatuk baya iratamen sama ini ya. Berarti yang ada kata ajakan atau perintah itu semua termasuk kalimat larangan, itu semua perintah. Berarti maik ini ya. Oke. Selanjutnya, disajikan teks bacaan mengenai khutbah Idul Fitri ya. Peserta didik mengidentifikasi kalimat larangan. Jadi larangan papisangka ya. Papisangka. Yang mana termasuk papisangka? Berarti jangan dilarang. Kita lihat silang berarti tiak lalo ya, berarti ini tiak lalo janganlah. Oke. Kali soal yang kedua, lampangkan apa pisangkannya kari katuk baya yami antuk. Jadi larangan. Ingat ki ini perintah. Tiak lalok yang kanangi sangilino jini usahai. Berarti yang benar adalah ini. Larangan. Tiak lalok ki. Itu larangan. Oke, lanjut. Peserta didik mampu mengidentifikasikan hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang pasindri. Oke, syarat-syarat menjadi seorang pasindri ya. Oke.
Syarat-syaratnya, nah, kita lihat sawela cerita atau ada waktu untuk bercerita, ada orang yang menonton, kaya akan peribahasa. Nah, ini masuk, ini masuk. Nah, niat taulat cerita tidak. Cai kelon na isem berarti dia mengetahui banyak lagu Makassar ya. Cara dek ya bahasa Makassar berarti ini bisa masuk. Oke, berarti 3, 5, dan 6. Oke, selanjutnya. Nah, karena si Rajudin daim bantang, anangi rupana paralu na balaki pasindul katenaya nantama renjo ananga rupana yame anto. Jadi yang tidak termasuk ya, cara dek bahasa Makassar ya pasindul harus bisa berbahasa Makassar. Sana capilana maksudnya dia apa ya? Capila maksudnya lancar dalam berkata-kata, tapi kata-kata negatif. Kalumannya ngiri paruntuk kana, ini masuk. Kalumannya ngiri kelong, nah berarti sana capilana. Oke. Indikator soal selanjutnya, peserta didik menyebutkan contoh naskah Bosi Timurung. Tenaya nantama contoh sinrili Bosi Timurung. Nah, yang tidak termasuk contoh Bosi Timurung, Datuk Musing, atau Kitana Jaya Langkara. Oke, kita lihat. Yang tidak termasuk berarti ini bercerita tentang ini nih. Datuk Musing. Dia masuk sinrelip pakai keso. Oke, lanjut. Contoh naskah sinrelip Bosi Timurun nia ke Irawaya Yami Antu. Nah, Talum Batua, Datuk Musing, Mak Dedain Rimaka. Berarti jawabannya sinrelip Tulkiama atau sinreli kita yang bercerita tentang hari kiamat. Ingat ya, Bosi Timurung itu bercerita tentang kematian, hal-hal kesedihan. Kalau sinreli Bosi Timurung itu sinreli Pakeso-keso itu kadang-kadang bercerita tentang sejarah-sejarah dan sebagainya. Oke, selanjutnya disajikan sebuah teks singkat tentang kekerabatan. Peserta didik dapat menginterpretasi kata sapaan yang tepat dalam bahasa Makassar yang tersirat dalam teks tersebut. Jadi di sini disajikan teks, anak-anakku sekalian menginterpretasikan kata sapaan yang bisa diganti. Maksudnya kata sapaan yang cocok untuk dalam teks tersebut. Misalkan begini. Kana toa ilalan rikelo nga irate antama istile bija pamanakang. Kana pakio tenaya nanaba nikio kang yamianto. Jadi kana toa ini bisa disapa dengan kata apa? Dato, anto, nenek, atau daeng. Ya tentulah daeng. Tidak mungkin nenek dipanggil daeng, ya kan? Selanjutnya, saribatan tojeng ia jikali majar repindu cikali naempo ranggasela. Karena saribatan pindus siagan cikali ilalan rikelo nga iratea antama istilah beja pamanakang. Karena pakio annabaya nikio kang yami anto. Jadi cara memanggil saudara berarti tidak mungkin teta atau uwa atau amma, berarti jawabannya adalah daeng atau andi.
Indikator soal selanjutnya, disajikan berbagai istilah kekerabatan. Peserta didik dapat menentukan istilah yang tepat. Nah, di sini ada beberapa istilah kekerabatan. Kita diharapkan untuk menentukan istilah yang tepat untuk pengertiannya. Misalkan, sari batam baturi bapa atau amau, berarti saudara dari bapak atau ibu, ibu tiri, berarti jawabannya kalau ada au di sini berarti jawabannya au juga. Berarti nomor 3. Sari batang au. Sari batang iare kacikali baturiama, berarti saudaranya ibu atau bapak atau sepupunya ibu atau bapak disebut om atau tante. Berarti purina. Berarti nomor 1. Oke. Anak baturi sari batang iare kacikali, jadi anak dari saudara tak disebut apa? Keponakan. Oke. Nomor 5. Oke, indikator soal selanjutnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kata tanya atau kana pakutana. Ingat ya, kata tanya itu kana pakutana. Oke, prediksinya kana pakutana siapa ya? Pun nang ngapa siagan ring ngapana dipakai ampakuta nangangi. Nah, jadi kata ini siapa ia pun nang ngapa dipakai dalam bertanya apa. Nah, kita misalkan masukkan ke dalam kalimat siapa ia kibat tuh pun nang ngapa kibat tuh, berarti bercerita tentang apakah aring, jumlah, sabab atau sebab atau waktu. Waktu berarti bercerita tentang menanyakan tentang waktu. Lanjut. Karena pakuta nang kere ya, kere mae dipake ang pakuta nang ngangi. Kere ya nungai, keboka atau lelinga. Berarti ini ditanyakan untuk menanyakan dipakai untuk menanyakan apa? Untuk memilih tempat, waktu atau jumlah. Tentulah untuk memilih pilihan ya. Oke, lanjut. Indikator soal selanjutnya. Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat membuat kalimat tanya yang sesuai dengan pernyataan. Jadi di sini ada teks. Jadi kalimat tanya yang cocok sesuai dengan teks. Kita lihat, kita baca dulu. Lampang kana pakutana ngasih cocok kari caritaya yami antu. Kita baca dulu. Anne ibungko angaruk mikasana malak-malakna. Saliang akana mi ulu angkana inay angko leang palimbanga ko pabuntingi siagang andikku ibungko. Nah langire na pun tumpang apuali mi angkana inakke pa. Lebaki namasin na palimbang mi anne tau tujua bunga-bunga sing angkana niya inja barangku iba leang. Nalangeri na limbang mi sempun tumpan na ilalan ripa limbangana nabuccukan mo laria anne anak rara tujua aminawan mi anne pun tumpan mingkatena na rapiki. Jadi kalimat tanya yang cocok untuk kalimat di atas. Inai ni palimban ribungko, bukan ya, bukan bungko yang menyeberangkan ya. Ringapan na ni palimbang itumpang. Nah, bukan tumpang yang menyeberang yang diseberangkan ya. Siapa ia ni palimbang itumpang? Nah, bukan. Inay angarok kasana malamalana ini. Ibungko angarok mi kasana malamalana. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Teks kedua. Baturi balak na iran nunaraka mi ang makna siaga manggena ng panapawang angkana lulusukiri UNM. Nanggap patudong poem beasiswa. Nalangiri na kananana na tautuana iya ruwa tarus misuju syukur nampana nalebaji pa may na. Leba kinjo na suro mi anak na
Ampanasay pakiana siagang kaparaluan lanairang naon rimang kasara. Amma na paritomi bursa siagang gukusot taja lanairang inaon lanairang lanairang ipatan na bala. Oke ya. Lampangkan na pakutanan. Jadi kalimat yang cocok untuk teks ini. Ang ngapay natin na namutir iranu. Tidak ada ya, tidak ada yang mengatakan ranu tidak pulang ya. Kimai diterima kuliah iranu, di mana ranu diterima kuliah? Ini ada UNM ya. Bagian C, inai tenana suju syukuru. Tidak. Ngapain na para na palukan kan reama na iranu? Ngapain na palukan re? Bukan kanre ya yang dia buat, tapi gogos atau dan burasa. Benar adalah B. Oke, indikator soal selanjutnya. Peserta didik dapat menunjukkan jenis kata kerja atau kanagao. Ingat ya, kata kerja kanagao dari segi bentuknya. Rupa-rupana kanagao kapunan di sini kibat turi tanjana atau dari segi bentuknya, yaitu berarti kanagao kana terbagi atas, kana pokok dan kana ini. Selanjutnya, peserta didik dapat memberikan contoh kata kerja dari segi bentuknya. Contoh kata kerja dari segi bentuknya. Contohnya kanagao pokok berarti kata yang tidak mengalami imbuhan. Akelong, ada kelong berarti bukan. Atinrot, ada awalan ak berarti bukan. Apikir berarti jawabannya ondang. Oke. Contohnya kanagao kuling berarti kata kerja yang berulang. Ingat, kata berulang ditandai dengan tanda penghubung. Berarti yang benar adalah B. Oke, soal selanjutnya. Peserta didik menentukan kata kerja dalam kalimat. Jadi, anak-anakku sekalian diharapkan untuk menentukan kanagao atau kata kerja dalam kalimat. Jadi di sini disajikan kalimat, di sini disuruh menentukan yang mana termasuk kata kerja. Oke, lihat. Amalli juku bolu amma kuri pasaraka. Antama ke kanagao dalam pangkanaya mi antu, yang mana yang termasuk kata kerja? Amalli ia masuk, ammaku juku bolu pasar berarti yang termasuk adalah amalli atau membeli. Soal yang kedua, angaru ki anak-na idai singar kapar sikibatkanna. Antam ke kanagao dalam pangkanaya yang mi antu, yang mana termasuk kata kerja? Ya, angaru lah. Oke, selanjutnya. Peserta didik menentukan kata kerja yang cocok untuk melengkapi kalimat. Jadi di sini ada kalimat yang ada titik-titiknya. Di sini peserta didik diharapkan untuk mengisi dengan kata kerja ya. Titik-titik kan reimina tajala titik-titik mairi kokona karena gaus yang cocok lampangkan. Jadi kata kerja yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Kita coba satu-satu. Bokong kanrei imina tajala napila, tidak mungkin. Masa dia membungkus baru mau nabuang kembali? Kemudian apalui kanre imina tajala napila, tidak mungkin. Bokong kanre imina tajala naira mairi kokona, buka bisa masuk, tapi apalui kanre imina taja berarti membungkus nasi taja untuk bekal. Berarti yang benar, yang paling cocok adalah mina memasak nasi untuk dibawa ke kebun. Berarti yang benar adalah D. Oke, selanjutnya titik-titik berasa repasar raka.
Karena kau sinjojo kar lampang kanaya imianto. Mange angan rebera sa. Salah. Mange amal libera sa bisa. Lampai anjala berasa salah. Lampai angan rebera sa salah. Berarti benar adalah mange amal libera sa. Begitu saja. Indikator soal selanjutnya. Peserta didik menentukan adat kitaan dalam bahasa Makassar. Jadi apa bahasa Makassarnya atau dalam bahasa Makassar adat kitanan disebut apa? Begitu saja. Pasunaka dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kitanan atau pengislaman ya. Peserta didik menentukan adat perkawinan. Kalau Pak Buntingan dalam bahasa Indonesia apa? Berarti perkawinan. Peserta didik menentukan istilah adat kematian. Berarti patu matian berarti kematian. Selanjutnya, peserta didik menentukan istilah adat istiadat dalam bahasa Makassar. Oke. Batuang Indonesiana tahu amal laki pangadakang. Ingat ya, tahu amal laki berarti orang yang memiliki pangadakang berarti mengetahui, memiliki tata aturan adat. Orang yang memiliki tata aturan adat berarti ini bagian B. Oke, kita masuk ke soal uraian atau esai. Oke ya. Peserta didik dapat menuliskan kembali aksara lontara. Oke, jadi di sini ada dua prediksi soal. Ukiri Latin na lontara ki arenta. Jadi tulis Latin dan lontara, tulis dalam aksara Latin dan aksara lontara namamu. Nama Anda berarti misalkan begini. Nama Muhammad Riri. Oke. Lontara. Ingat ya, lontaranya jangan dilupa. Muhammad Riri. Gini, ingat kalau ada ukir Latin na lontaraki berarti dua, Latin dan lontara. Ukir lontaraki bukan kanerawan. Jadi di sini disuruh untuk menulis bagian ini ya, bala jarameng bija apa masalah pamanakan. Oke, begini ya jawabannya. Yang indikator soal kedua, peserta didik menuliskan contoh kata berulang. Jadi contoh kanan ipakuling ya dalam bahasa Makassar. Ngukir kita lu kana kuling atau dipakulingi ilalang ukiran Latin na lontara. Ingat ya selalu ini, ilalang ukiran Latin na lontara berarti dalam aksara Latin dan aksara lontara. Kata berulang misalkan bala
tallo kana kuling atau kan ipakulingi ilalang ukiran Latin na lontar. Jadi harus ada Latin, ada lontar. Ingat tallo berarti 3, 1, 2, 3. Berarti jawabannya ada 3 dengan 2 aksara Latin dan aksara lontar. Nah, kemudian prediksi yang kedua, angukir kita kana pakuling amakia patambah. Jadi di sini tidak ada ukiran Latin atau lontar, jadi terserah. Yang memakai kana patambah. Ingat ya, kana patambah berarti bisa masuk cini, apalagi pallu, apalagi bisa lagi karena bisa karena. Oke. Sudah. Selanjutnya indikator peserta didik menentukan kata khusus dari kata umum kendaraan. Jadi menentukan kata khusus dari kata umum. Jadi prediksi soalnya Fukiriki kana khususna baturi kana umum dongko-dongko ingat ya, dongko-dongko itu kendaraan. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan menulis 3 kata khusus dari kata dongko-dongko kang. Saya ini dulu ya. Nanti diubah. Nah, misalkan dongko-dongko kang, misalkan apa kendaraan, misalkan sepeda. Bisa begini. Sepeda. Apalagi foto. Berarti foto. Selanjutnya apa ini di sini? Ketiga, kepala. Berarti kita isi kepala. Oke. Ingat ya, ini di sini ada perintahnya dalam tulisan Latin dan lontar. Jadi 1, 2, 3. Nah, prediksi soal yang kedua, kira-kira dongko-dongkokan di pagi hari Tamparang. Jadi kendaraan yang dipakai di lautan bisa ya, apalagi kepala jene. Nah, jene begini saja, kan tidak ada perintahnya dalam aksara Latin atau lontar, jadi bisa begini. Oke. Soal selanjutnya, peserta didik menuliskan contoh kata kerja dalam bahasa Makassar. Jadi soal pertama, ngukir tallu, ingat 3. Tallu itu 3 karena gau ilalang ukir Latin na lontara. Jadi 3 kata kerja. Maaf, saya paste dulu ya begitu ya, supaya tidak lupa kata kerja. Misalkan kata kerja Tindro. Ini Tindro. Oke. Apalagi kata kerja Pilajara. Apalagi misalkan angukiri. Angukiri. Oke. Itu angukiri. Ini bisa sudah 3, 1, 2, 3. Mau disusun juga boleh. Misalkan juga boleh. Mau disusun begini boleh, mau disusun begini juga boleh, terserah.
ngukir kita lu kana gau biasa ya nih gaukan ribalata ilalang ukiran ini ukiran Latin alontar. Jadi kata kerja yang sering kita lakukan di rumah. Nah, ini jawabannya ini bisa. Kembali lagi jawabannya yang ini kan bisa yang ini. Bisa sama kan? Atau bisa saja di sini. Misalkan bisa piring, misalkan, atau mencuci piring, bisa piring. Nah, bisa juga di sini berasa itu menyapu ya, berasa. Bisa juga di sini diganti. Pokoknya hal-hal yang sering kita lakukan di rumah, misalkan berasa bisa piring, palu, memasak bisa, palu. Oke, ini. Selanjutnya, peserta didik menentukan adat kebiasaan yang sering dilaksanakan di sekitarnya atau di kampungnya. Jadi adat yang sering kita lihat di kampung, misalkan adat apa? Di sini mungkin kita lo ada kebiasaan di kau hari perasaan. Di sini tidak ada Latin atau lontar, jadi tulis Latin saja kalau tidak ada kaitannya. Kalau mau juga menulis lontar tidak apa-apa. Bisa ada misalkan ada Pak Luntingan, apalagi Pasunakan, apalagi Patumpulang, apalagi dan sebagainya, banyak ya. Bisa juga Sungkabala atau tolak bala dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kira-kira ada kebiasaan lipakan digaukan ribalat. Jadi adat yang pernah kita lakukan di rumah, misalkan pernah ada acara apakah di rumah tak, misalkan tama bala, bisa juga adat pasunakan. Ini oke. Selesai. Mudah-mudahan aku bisa dipahami, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar dan kita diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat ki anak-anakku, barang gapaki panggapa mabaji atau nilai yang mendapatkan nilai yang baik. Nani lulusu ni kuliah tama ri sekolah SMA ni kilaiya atau yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan anakku sekalian bisa diterima di sekolah SMA yang diharapkan atau diimpikan atau didam-idamkan selama ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.